Gilgamesh melihat banyak naga hitam bingung, dan dengan enggan menggelengkan kepalanya. Kalian semua meremehkan angin. Saya telah mengirim orang untuk mengikuti Feng secara diam-diam, dan telah memperoleh banyak informasi. Dia sekarang memiliki ketuhanan dan memperluas kekuatan kuil. Jika saat ini, kami memberinya sumber daya yang paling dibutuhkan, dia pasti akan dengan senang hati mengarahkan kami. Banyak naga hitam menghela nafas lega. Terutama Raja Naga Hitam, akhirnya melepaskan kekhawatiran di hatinya. Yang paling dia takuti adalah Gilgamesh menyapu harta karun dan menghilang tanpa jejak. Sepertinya bukan itu yang dia duga. Tiba-tiba, saya tidak tahu yang berbisik Hei Kong. Bahkan jika Feng yang kamu katakan mau bergerak, bisakah dia memecahkan kebuntuan ini? Singkatnya, klan naga hitam jatuh ke dalam keheningan lagi. Naga-naga itu tidak bisa berkata-kata. Ya, mereka memutar otak dan tidak memikirkan solusi. Bahkan Gilgamesh, yang bisa disebut dewa tentara, tidak berdaya. Apakah benar-benar mungkin untuk mengubah gaya yang kurang dikenal? Melihat kelompok naga hitam ini sebenarnya memiliki beberapa keraguan, Gilgamesh terdiam beberapa saat. Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai bawang hijau, bukan? Sebuah rencana kecil tidak bisa keluar, jadi beranikah Anda memaksa mereka ke sini? Aku benar-benar tidak tahu itu sebagai sampah. Rekan tim seperti itu benar-benar menakutkan. Tapi Gilgamesh tidak punya cara sekarang, tapi hanya bisa menekan ketidakpuasan di hatinya, dan menatap naga yang berpura-pura tenang. Dengar baik-baik, kekuatan angin ratusan kali lebih tinggi dari milikku. Selama dia mau berbicara, apalagi bertarung melawan klan naga hitam di daerah ini, bahkan jika itu untuk melawan Aula Suci, itu akan mudah. Setelah memuji Qin Yichen, Gilgamesh melirik anggota suku naga hitam. Melihat bahwa kata-kata ketidakpercayaan tertulis di mata mereka, Gilgamesh tampak terdiam. Kenapa? Menurutmu kamu bisa melawan serangan Istana Suci? Atau kita kehilangan kurang dari 30% sumber daya setelah pertempuran ini? Aku memberitahumu, angan-angan. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada Raja Naga Hitam, apakah kita punya alasan untuk mundur dalam pertempuran ini? Gilgamesh dengan keras menjatuhkan kata-kata ini, dan kemudian menyerahkan kekacauan itu kepada Raja Naga Hitam untuk mengurusnya. Bagaimanapun, dia mengendalikan hidup dan mati Nyonya Naga Hitam. Apapun yang terjadi, Raja Naga Hitam tidak akan mengkhianatinya. Raja Naga Hitam menatap tak berdaya pada naga-naga itu. Suaranya agak tua. Kalian semua adalah orang-orang dari suku naga hitamku. Gilgamesh telah memutuskan untuk bertarung sampai akhir dengan Ares, Dewa Perang. Sekarang dia tidak ada di sini. Dia kebetulan memberitahumu sesuatu. Jika kamu pikir pertempuran ini tidak sepadan, kamu tidak punya alasan untuk bertarung sampai mati di sini. Kamu bisa pergi. Aku tidak akan menghentikanmu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Raja Naga Hitam sepertinya dikosongkan dari tubuhnya. Dia harus menghadapi kenyataan seperti itu. Sekarang, untuk memperpanjang umur Nyonya Naga Hitam, dia telah menukar nyawa suku Naga Hitam. Ini bukan sesuatu yang seharusnya dia lakukan sebagai Raja Naga Hitam. Sebagai Raja Naga Hitam, Anda harus meninggalkan perasaan Anda sendiri dan fokus pada pengembangan suku. Tapi sekarang, dia meletakkan kereta di depan kuda. Mengandalkan kenyamanan Raja Naga Hitam untuk mencari kepentingannya sendiri. Ini adalah ujian besar bagi identitasnya. Dan sekarang, Raja Naga Hitam tampak serius, menatap semua orang di depannya. Saya harap Anda dapat mempertimbangkan apa yang saya katakan sekarang. Saya tidak ingin menghadapi keterikatan batin saya lagi. Setelah berbicara, Raja Naga Hitam menutup matanya. Kuan berasumsi bahwa apa yang ada di depannya tidak terjadi. Bahkan jika Naga Hitam ini meninggalkannya, dia tidak akan terkejut. Karena dia tahu betul bahwa tindakannya telah kehilangan citra Raja Naga Hitam yang dijunjung semua orang. Kehilangan kepercayaan semua orang. Sejak Nyonya Naga Hitam disandera, Raja Naga Hitam memikirkan skenario ini. Bahkan jika semua kerabatnya mengkhianatinya, dia juga harus melindungi tekad Nyonya Naga Hitam. Setelah lama merenung, Raja Naga Hitam akhirnya membuka matanya tiba-tiba, dan dia sudah memikirkan adegan yang mungkin terjadi. Semua orang pergi, dan dia adalah satu-satunya yang berdiri di kam yang kosong. Namun ketika dia membuka matanya, apa yang dia lihat bukanlah lingkungan yang diharapkan. Semua naga hitam mempertahankan tempatnya. Tidak ada yang tersisa. Raja Naga Hitam merasa sedikit emosional. Melihat pemandangan di depannya, mata Raja Naga Hitam sedikit lembab, dan dia bertanya lagi. Kalian, benar-benar tidak berencana untuk pergi? Semua orang di suku Naga Hitam tidak pergi. Mereka hanya melihat pemandangan di depan mereka dengan ringan, memikirkannya, dan kemudian sedikit mengangguk. Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu harus tinggal bersamaku, Raja Naga Hitam yang tidak bertanggung jawab. Tapi karena kamu di sini sekarang, kita akan bersatu di masa depan. Seekor naga hitam tiba-tiba berkata, Tuan Raja Naga Hitam, kami semua tahu pikiranmu. Kami juga tahu bahwa setelah pertempuran ini, kemungkinan besar kami tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Tapi, kami percaya pada Tuan Raja Naga Hitam.
Selama permintaan Gilgamesh dipenuhi, Nyonya Raja Naga Hitam akan aman dan sehat. Kami senang melakukan hal seperti itu. Karena kita juga anggota klan Naga Hitam, kita juga telah diberkati oleh klan Naga Hitam. Kata-kata ini dapat dikatakan untuk mengungkapkan isi hati setiap orang. Semua orang memandang orang yang berbicara dengan kekaguman. Saat mata mereka bergerak, semua orang akhirnya melihat dengan jelas, hanya orang kecil di kamp. Bahkan sayap hitamnya tidak sepenuhnya terbuka. Raja Naga Hitam memandang orang ini. Siapa kamu dan mengapa aku tidak memperhatikanmu sebelumnya? Suku Naga Hitam dengan cepat membungkuk dan membungkuk. Clark. Raja Naga Hitam mengangguk sedikit. Karena kamu bisa mengatakan hal seperti itu sekarang, maka promosikan ke pemimpin Regu Camp. Setelah pertempuran ini, kembalilah ke Istana Naga Hitam, dan kamu akan dipromosikan pada waktu itu. Clark mengangguk cepat. Ketika Clark menundukkan kepalanya, ketika tidak ada yang bisa melihat, sudut mulutnya sedikit terangkat. Setelah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Lord Gilgamesh, di masa depan Lord Gilgamesh akan mendapatkan ketuhanan. Saya tidak akan lagi menjadi orang biasa, tetapi di bawah satu orang dan di atas 10.000. Pikiran Clark tidak diketahui dengan baik. Hanya Gilgamesh yang memiliki spekulasi seperti itu. Satu-satunya Gilgamesh yang mengetahui kebenarannya masih dalam perjalanan menuju kuil penguasa cahaya. Menurut berita yang dia tanyakan, Gilgamesh menemukan kuil Dewa Cahaya sepanjang jalan. Sebelum dia melihat semua orang, dia melihat bukit besar terlebih dahulu. Ini adalah warna berbeda melintas di wajah Gilgamesh. Feng Shui di sini tidak buruk. Dan napas terkumpul dengan sangat cepat. Jika kamu dapat menempatkan istana di sini, selama kamu memiliki tempat ini, kamu dapat memiliki keberuntungan yang luar biasa. Gilgamesh melihat pemandangan di depannya dengan samar dan berpikir lama. Tiba-tiba tertawa. Angin, keberuntunganmu bagus.